Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar sekalian, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini dimulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi dan orang Yebus, maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Tertulis di dalam kitab Keluaran 13 ayat 5, judul renungan kita hari ini adalah, beribadah dimanapun. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Keluaran 13 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan, akulah yang empunya mereka. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Hari ini kamu keluar, dalam bulan Abib. Apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Keluaran 13 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, jangan kita mengabaikan ibadah yang berdampak sampai ke kekekalan. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Saat melakukan perjalanan dinas ataupun berlibur keluar kota atau keluar negeri, kalau melewati hari Minggu,
Kami memiliki kebiasaan selalu mencari informasi lokasi gereja terdekat di sekitar hotel atau tempat penginapan supaya bisa beribadah di gereja terdekat pada hari Minggu. Allah meminta kepada Musa agar setibanya di negeri orang Kanaan, Het, Amori, Hewi dan Yebus, negeri yang berlimpah susu dan madu yang telah dijanjikannya kepada nenek moyang mereka, orang Israel harus melakukan ibadah. Kita perlu melatih diri untuk beribadah. Kami setia beribadah karena sudah dilatih sejak kecil. Setiap minggu ibu selalu rutin mengajak kami anak-anaknya semua beribadah ke gereja. Pemazmur mengajak untuk beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datang ke hadapannya dengan sorak-sorai. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, sedang berlibur atau bekerja, dalam keadaan susah atau senang, saat sibuk banyak pekerjaan bahkan pekerjaan belum selesai, ataupun saat senggang, firman Tuhan mengingatkan untuk setia beribadah. Ibadah berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jangan sampai kita mengabaikan ibadah yang mengandung janji untuk hidup ini maupun yang akan datang, demi melakukan tugas atau kegiatan lain yang hanya berguna untuk hidup sementara di dunia ini saja. Kehidupan Kristen yang benar, Ibrani 13 ayat 5 berkata, "Janganlah menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Dalam konteksnya, ayat ini adalah bagian dari surat kepada orang-orang Ibrani yang mengandung nasihat dan pengajaran tentang kehidupan Kristen yang benar. Pesan ini mengajak umat untuk menghindari ketamakan dan keinginan berlebihan terhadap harta dunia, serta untuk mengandalkan Allah dalam segala hal. Bagian pertama, janganlah menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, mengingatkan kita untuk tidak terlalu terikat pada harta dan kekayaan. Pesan ini menekankan bahwa mencari materi dan uang bukanlah hal yang harus diutamakan dalam hidup, melainkan kecukupan yang bersumber dari kepercayaan kepada Tuhan. Bagian kedua, karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau," merujuk pada janji Allah kepada umatnya bahwa Dia akan selalu hadir dan mendampingi mereka. Ini adalah pernyataan bahwa kepercayaan dan kepatuhan kepada Allah lebih penting daripada tergantung pada harta benda atau kekayaan duniawi. Dalam pandangan Kristen, ayat ini menggarisbawahi pentingnya mengutamakan hubungan spiritual dengan Tuhan daripada pencarian harta duniawi. Pesan ini sejalan dengan ajaran-ajaran Yesus tentang kerajaan surga dan pentingnya mengikuti kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Penting untuk diingat bahwa tafsiran dan pengertian ayat-ayat Alkitab dapat bervariasi tergantung pada latar belakang teologis dan konteks pribadi seseorang. Oleh karena itu, jika Anda ingin mendalami pemahaman mengenai ayat-ayat tertentu, berkonsultasilah dengan pemimpin agama, teolog, atau pakar Alkitab untuk mendapatkan perspektif yang lebih mendalam. Apa yang perlu kita renungkan dari nas hari ini? Pernyataan dalam kitab Ibrani 13 ayat 5 mengandung beberapa pesan dan renungan yang relevan. Pertama, menghindari ketamakan dan ketergantungan terhadap harta. Pesan, janganlah menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu,
mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam ketamakan dan pencarian terus-menerus akan harta dan kekayaan. Kehidupan yang baik seharusnya tidak didominasi oleh materialisme dan kerinduan akan harta, melainkan berpusat pada nilai-nilai spiritual dan hubungan dengan Tuhan. Kedua, kecukupan dan kepuasan. Pesan "cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu" mengajak kita untuk mengembangkan sikap puas dan bersyukur terhadap apa yang telah diberikan Tuhan. Ini mengajarkan bahwa kita seharusnya tidak selalu berusaha memenuhi setiap keinginan duniawi kita, tetapi menghargai apa yang kita miliki dan mengatasi godaan untuk selalu mencari lebih banyak. Ketiga, kepercayaan pada janji Allah. Firman, "Aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau," mengajak kita untuk mempercayai bahwa Tuhan selalu ada bersama kita dan siap memberikan perlindungan, bimbingan, dan dukungan dalam kehidupan kita. Pesan ini menguatkan keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber keamanan dan kekuatan kita. Keempat, prioritas hubungan spiritual. Renungan ini mendorong kita untuk memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan di atas segala hal lain. Melalui kepatuhan, kerinduan untuk mengikuti kehendak-Nya, dan mendekatkan diri kepadanya dalam doa dan ibadah, kita dapat menemukan arti yang lebih dalam hidup dan kebahagiaan yang sejati. Karena itu, renungan ini mengingatkan kita untuk melepaskan diri dari godaan materialisme, mengembangkan sikap puas dan bersyukur, serta membangun hubungan yang kokoh dengan Tuhan yang didasarkan pada kepercayaan dan kepatuhan. Kasih setia Tuhan. Keluaran 15 ayat 13 berkata, "Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus." Kasih setia Tuhan merupakan kata kunci dalam peristiwa keluarnya umat Israel dari Mesir. Dan dengan kasih setianya pula, Tuhan menuntun umat-Nya untuk datang ke tempat kediaman-Nya. Keluarnya Israel dari Mesir yang berpuncak pada kisah Laut Teberau menjadi inti kepercayaan Israel. Betapa tidak, jika Tuhan tidak menyertai umat-Nya, kesaksian umat Tuhan berakhir di tepi laut itu. Saat itu mereka berada pada jalan buntu. Mereka terjepit di antara kekuatan tentara Mesir yang mengejar untuk menangkap dan melenyapkan mereka. Dengan kekuatan alam yang tak dapat ditaklukkan, melalui kepemimpinan Musa, Allah menyelamatkan umat-Nya dengan membelah air Laut Teberau, sehingga Israel dapat berjalan di dasar Laut Teberau ke seberang dan selamat. Setelah menyeberangi laut itu, Israel menyanyikan pujian yang syairnya berisi pengakuan umat. 1. Allah Maha Kuasa berdaulat atas ciptaannya. Alam semesta tunduk dan kedahsyatannya dipakainya mewujudkan rencana penyelamatannya dengan memerangi musuh umat-Nya. Segala kecongkakan para pembesar, penguasa, bangsa penindas ditumpasnya. 2. Allah menebus umat-Nya. Penebusan sebagai tindakan pembebasan berdasarkan jaminan, uang atau benda berharga. Allah melakukan bukan dengan sejumlah barang berharga, tetapi dengan menggenapi janji kasih setianya kepada umat-Nya. Tindakannya memperlihatkan keberpihakan Allah melindungi yang tertindas. Sebab itu pembebasan dari perbudakan adalah karya Tuhan yang mahal nilai dan harganya. 3. Meneguhkan percaya umat pada Allah. Bagi Israel, tindakan Allah yang ajaib itu tidak berhenti di tepi Laut Teberau.
tetapi telah meneguhkan kepercayaan mereka kepada Allah di sepanjang perjalanan menuju kediaman-Nya yang kudus, Kanaan, tetapi juga sorga. Kasih setia-Nya hingga hari ini pun masih kita rasakan melingkupi kita dengan sempurna. Kasih setia Tuhan itulah yang membuat kita memiliki harapan-harapan baru. Kasih setia Tuhan akan tetap menuntun hidup dan perjalanan kita selama di dunia ini. Karena itu, tetaplah setia kepada Tuhan agar Ia tetap setia menuntun dan memberkati hidup kita. Apa artinya kasih itu tidak kasar? Uraian tentang kasih dalam 1 Korintus 13 mencakup daftar apa yang bukan kasih. Kita membaca bahwa kasih tidak kasar di ayat 5. Jadi, kasih mempunyai tata krama yang baik. Frasa Yunani ini secara harafiah dapat diterjemahkan, tidak bertindak tidak pantas, atau tidak bertindak tidak pantas. Kasih Kristiani tidak berusaha menimbulkan masalah, dan tidak meremehkan orang lain. Kasih Kristiani melibatkan pemilihan tindakan dan tanggapan yang tepat yang membantu orang lain. Kekasaran semakin diterima dalam budaya masa kini, perilaku dan perkataan publik yang tidak terpikirkan satu generasi lalu kini menjadi hal yang lumrah. Kita hidup di masa yang disebut oleh penulis esai Meryl Marku di Wall Street Journal sebagai kebangkitan kekasaran. Faktanya adalah kekasaran berakar pada keegoisan. Tata krama dimaksudkan untuk mengurangi gesekan dalam interaksi manusia. Ketidaksopanan mengungkapkan kurangnya perhatian terhadap orang lain. Orang yang tidak sopan menyampaikan bahwa ini semua tentang saya. Sebaliknya, cinta tidak bisa egois. Karena alasan sederhana bahwa cinta mementingkan kesejahteraan orang lain. Oleh karena itu, cinta itu sopan. Ketika orang-orang Kristen memberikan kesaksian tentang apa yang mereka percayai dan membela iman mereka, mereka harus melakukannya dengan lemah lembut dan hormat. Dengan kata lain, kita harus memberikan kesaksian dengan cara yang penuh kasih dan sopan. Hal ini tidak berarti bahwa orang Kristen tidak boleh berbicara negatif mengenai tindakan orang lain. Pesan Injil mengutuk dosa dan memanggil orang-orang berdosa untuk bertobat dan beriman kepada Yesus. Namun, ada cara yang benar dan cara yang salah dalam melakukan apapun, dan menentang dosa tidak boleh bersifat kasar. Umat Kristen dipanggil untuk menyampaikan kebenaran dalam kasih. Dan, seperti kita tahu, kasih bukanlah sesuatu yang kasar. Suami yang mencintai istrinya tidak akan memperlakukannya dengan kasar, melainkan dengan sopan dan hormat. Seorang pendeta yang mengasihi jemaatnya tidak akan merendahkan jemaatnya di mata orang lain. Seorang Kristen yang mengasihi sesamanya akan mengingat sopan santunnya dan bertindak dengan sopan dan pantas. Kehidupan kasih terlihat dalam perkataan dan tindakan kita dan akan berdampak pada orang lain untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Hidup rukun dengan sesama. Saat ini kita akan membahas tema hidup rukun dengan sesama. Hidup rukun dengan sesama berarti kita harus memandang semua sesama sederajat dengan kita. Kita tidak membeda-bedakan status mereka dari sudut pandang apapun seperti status sosial, ekonomi, pendidikan, ras, suku dan agama. Kita semua adalah sama di hadapan Tuhan. Dalam perikope minggu ini, Tuhan memberikan contoh bagaimana kita hidup rukun dengan sesama kita. Allah tidak membeda-bedakan manusia di hadapan-Nya.
Itulah sebabnya Allah sangat memperhatikan para janda, yatim, dan orang asing. Allah sangat tahu bahwa umat Israel pasti akan mengabaikan orang-orang tidak berarti dalam tatanan kehidupan masyarakat Israel, yaitu janda, yatim, dan orang asing. Untuk itu Tuhan Allah membuat ketetapan dan hukumannya agar jika ada yang melanggar maka orang itu akan mendapat hukuman Allah. Allah menghendaki agar yatim, janda, orang asing mendapatkan juga keadilan yang menghidupkan dengan tidak mengambil pakaian seorang janda menjadi barang gadai. Jika ada berkas yang tertinggal di ladang, jangan diambil dan itu untuk anak yatim dan janda. Jika ada sisa pohon zaitun di dalam, jangan diambil. Jika ada umat petik anggur, maka jangan kembali lagi untuk memetik pada kali yang kedua, karena itu bagian orang asing, yatim, dan janda. Allah sangat mengasihi orang-orang yang papa, terasing, terpinggirkan, terabaikan, dan lain-lain. Karena itu, sebagai keluarga Kristen, marilah kita melakukan sama seperti apa yang diharapkan Tuhan untuk memperhatikan semua orang yang hidup dalam ketidakberdayaan dan hidup rukun dengan mereka. Timbul pertanyaan kita, apakah yang harus kita lakukan agar kita bisa hidup rukun dengan sesama? Ada dua hal penting yang harus kita lakukan agar kita mampu hidup rukun dengan sesama, yakni: pertama, janganlah menindas dan memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Janda dan anak yatim tidak boleh ditindas, ini adalah perintah Tuhan. Kata anak yatim bisa ditujukan kepada anak yang tidak berbapa, atau kepada anak yang tidak beribu, atau kepada anak-anak yang tidak berbapa dan tidak beribu. Allah memberi hukum yang khusus untuk memperlakukan janda-janda dan anak-anak yatim, agar mereka tidak tertindas, mengingat bahwa anak yatim dan janda adalah golongan orang yang tidak memiliki lelaki sebagai kepala rumah tangga, yang melindungi kepentingan mereka. Dalam keadaan ini, mereka rentan mengalami penindasan karena kesulitan hidup mereka. Oleh karena itu, hukum Taurat secara khusus mengatur kesejahteraan bagi mereka, yang menjamin keadilan anak-anak yatim dan janda-janda dan penduduk asing agar kehidupan mereka terjaga. Mengasuh anak-anak yatim sudah merupakan keprihatinan orang Israel sejak zaman paling dini. Demikian juga bangsa-bangsa sekitarnya. Peraturan dan khususnya peraturan ulangan sangat prihatin atas kesejahteraan mereka, melindungi hak-hak mereka atas warisan. Secara khusus dinyatakan bahwa Allah membela hak mereka, dan mengutuk orang yang memperkosa hak mereka. Sisa tuaian di ladang, di pohon zaitun, dan di kebun anggur dalam jumlah tertentu harus ditinggalkan bagi orang-orang yang miskin ini. Terhadap hal ini kita dapat melihat kehidupan Rut, seorang janda miskin yang mengumpulkan bulir-bulir jelai yang tercecer dari ikatan jelai-jelai panenan di tanah milik Boas. Ada ketentuan khusus pada hari raya Pondok Daun. Kepada kaum yang kurang beruntung itu diberikan undangan khusus diulurkan kepada mereka untuk berpartisipasi dalam perayaan panenan pada perayaan Pondok Daun tahunan yang ditandai dengan kelimpahan, dan pada waktu itu mereka dapat menikmati perjamuan yang menyertai perayaan itu. Setiap tahun ketiga, dalam hukum Taurat mengatur 1/10 khusus yang biasanya dimakan oleh orang Israel di Yerusalem, ditaruh di dalam gerbang-gerbang kota asal mereka. Anak-anak yatim berhak mendapatkan bagian dari 1/10 ini. Kendati banyak anak-anak yatim ditolong oleh sanak keluarga atau teman-teman,
Namun secara umum hukum Musa tentang ihwal anak-anak yatim gagal dipenuhi. Kegagalan itu dibeberkan dalam tuduhan-tuduhan dan ratapan seperti dilaporkan dalam kitab nabi-nabi, Mazmur dan Ayub. Padamu, demikian Yehezkiel 22 ayat 7, bicara mengenai Yerusalem, anak yatim dan janda ditindas. Dengan gamblang Alkitab menyatakan bahwa keadilan tidak diberlakukan kepada anak-anak yatim. Keadaan mereka sangat menyedihkan, sebab mereka telah disamun dan dibunuh. Lebih gamblang lagi kata-kata pemazmur terhadap orang jahat, biarlah anak-anaknya menjadi yatim. Allah teristimewa prihatin terhadap anak-anak yatim, khususnya ketika tiada yang menolong mereka. Satu-satunya ayat PL yang menyinggung dan menyatakan ihwal ini bagian integral dari ibadah yang murni ialah Yeremia 1 ayat 27 dengan pernyataannya, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Zaman sekarang ada stigma negatif terhadap seorang janda. Padahal Tuhan sering kali berbicara mengenai janda dan anak yatim di Alkitab, seperti Ruth dan Naomi yang mendapatkan perhatian dari Tuhan. Tuhan sangat peduli kepada orang-orang yang lemah dan tak berdaya. Mereka yang rentan dan tanpa perlindungan, para janda dan anak yatim masuk dalam kategori orang-orang yang rentan tersebut. Dalam Keluaran 22 ayat 22-24 Musa menuliskan, seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Karena itu, marilah memberikan perhatian kepada janda dan anak-anak yatim agar hidup mereka terpeliharakan. Penindasan yang intens yang dilakukan mengakibatkan janda dan anak yatim ini sungguh-sungguh berteriak, dan Tuhan pun sungguh-sungguh mendengar teriakan mereka. Hal ini menjadi latar belakang perintah atau larangan bagi orang Israel untuk menindas atau merendahkan janda dan anak yatim. Allah mendengar teriakan janda dan anak yatim yang tertindas itu, yaitu Allah akan murka dan membunuh orang-orang yang menindas mereka, yang mengakibatkan keluarga para penindas itu akhirnya mengalami situasi dan kondisi yang sama dengan kondisi orang yang tertindas itu, yaitu menjadi janda dan anak yatim. Firman Allah tidak menyetujui kebijakan yang akan memperkaya satu golongan melalui penindasan dan kesengsaraan orang lain. Dalam semua transaksi bisnis kita diajarkan untuk menempatkan diri kita di tempat mereka dengan siapa kita berhubungan, untuk melihat bukan hanya pada kepentingan-kepentingan diri kita sendiri, tetapi juga pada kepentingan-kepentingan orang lain. Mereka yang mau mengambil keuntungan dari kemalangan orang lain guna memperkaya diri mereka, atau yang berusaha menguntungkan diri mereka melalui kelemahan atau ketidakmampuan orang lain, adalah para pelanggar baik terhadap prinsip maupun terhadap perintah dari firman Allah. Kedua, ingatlah bahwa dahulu kita adalah budak yang ditebus Tuhan. Hidup sebagai seorang budak tidaklah mudah, terikat dengan aturan, bekerja sesuai keinginan majikan, berjuang untuk tidak berbuat kesalahan, waktu untuk istirahat pun pasti kurang. Yang namanya budak, yang paling ditunggu-tunggu adalah kebebasan. Waktu itu akan sangat menyenangkan sekali baginya. Dalam konteks orang Ibrani,
Budak yang dibeli akan bekerja selama 6 tahun, dan sesudah itu harus dibebaskan dan tidak terikat lagi dengan tuannya. Dia akan menjadi orang merdeka yang memiliki kemerdekaan secara utuh. Maka Tuhan mengingatkan kepada umatnya, jangan merampas hak mereka, termasuk saat mendekati waktunya bebas, dan mereka melakukan kesalahan. Jangan engkau menahannya, karena saat engkau melakukannya, engkau sudah menodai kemerdekaan mereka. Kemudian saat seorang budak dibebaskan, jangan membiarkan mereka pergi dengan tangan yang kosong. Justru engkau harus memberi mereka bekal dengan berlimpah. Artinya, memberi bekal sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan kepadamu selama Ia bekerja menjadi hamba di rumahmu. Jika engkau tidak memberikan sesuai dengan yang harus Ia dapatkan, maka engkau melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Itulah aturan yang diberikan Tuhan untuk memperlakukan seorang budak dengan benar saat pembebasan mereka. Mengapa harus demikian? Karena itulah yang dilakukan Allah bagi Israel saat keluar dari Mesir, tanah perbudakan. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus Tuhan, Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tuhan sendiri pun telah membuat orang Mesir untuk bermurah hati kepada bangsa Israel, saat mereka keluar dari Mesir dengan memberikan bahan makanan serta barang-barang berharga kepada mereka. Hal ini mau mengingatkan bagi kita orang percaya, sebelumnya kita juga adalah budak dosa, hidup dijajah oleh kuasa dosa, namun sekarang kita telah menjadi orang merdeka. Kristus telah memerdekakan kita dari kuasa dosa, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita adalah hamba yang merdeka, hidup dalam kemerdekaan. Jangan menyia-nyiakannya pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dengan demikian, marilah kita bersama berjuang, hidup rukun dengan sesama, dengan hidup benar, melakukan yang benar di hadapannya, dan jangan menodai kerukunan yang Tuhan beri, dengan melakukan perbuatan jahat. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dalam Ulangan 15 ayat 12-18 dengan sangat jelas mewajibkan orang Israel untuk membebaskan budaknya pada tahun ke-7, yaitu tahun Sabat, dan tidak ada alasan dari sang tuan untuk tidak melakukannya, atau untuk menunda pembebasannya. Para tuan wajib membebaskan para budaknya dengan penuh kerelaan pada tahun ke-7 tersebut. Mereka tidak boleh merasa rugi dengan kepergian atau pembebasan mereka, sebab waktu yang 6 tahun merupakan waktu yang cukup lama bagi para budak untuk mengabdi kepada para tuannya. Satu-satunya alasan budak tersebut dapat tidak dibebaskan oleh tuannya, walaupun sudah sampai tahun ke-7, adalah keinginan budak itu sendiri, yaitu dia memilih untuk tetap menjadi budak di rumah tuannya tersebut, tetapi bukan karena hutangnya yang belum terlunaskan dan atau karena mati kelaparan, melainkan karena dia mengasihi tuannya dan keluarganya yang selama ini telah berbaik hati kepadanya. Kalau kasus seperti pada ayat 16 ini terjadi, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Dari teks ini,
kita belajar bagaimana Tuhan Allah pada prinsipnya begitu menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak para budak, yang juga harus dilakukan oleh para tuan di Israel. Para budak adalah manusia yang juga memiliki hak hidup, hak untuk merdeka, dan hak untuk hidup layak. Para tuan, manusia lain yang bukan budak, wajib menghormati dan memenuhi hak pada budak ini dengan penuh kerelaan, tanpa potongan, tanpa penundaan, dan tanpa pembatalan sepihak. Ketika sang budak menggunakan haknya untuk bebas pada tahun ke-7, maka dia memiliki hak lain yang dibawanya, semacam modal untuk hidup layak sebagai manusia merdeka, dan sang tuan wajib memenuhi hak-haknya tersebut. Ketika sang budak juga memilih untuk tetap berada dan bekerja di rumah tuannya, maka itu harus merupakan pilihan dan keputusannya sendiri. Sang tuan, atau siapapun tidak boleh memengaruhinya dalam pengambilan keputusan tersebut. Di sini jelas sekali bagaimana sang budak memiliki hak untuk bebas, dan atau sebaliknya hak untuk memilih tetap bersama dengan tuannya karena dia mengasihi mereka atas kebaikan yang telah diterimanya selama ini. Intinya adalah setiap orang memiliki hak untuk hidup merdeka dan hak untuk hidup layak sebagai manusia. Hal ini juga sekaligus menegaskan bahwa setiap orang wajib menghargai dan memenuhi hak-hak para budaknya. Ini merupakan perintah untuk memerdekakan orang lain. Karena itu, sebagai orang percaya marilah membangun kehidupan yang rukun dengan sesama tanpa memandang status sosial mereka sebab di hadapan Tuhan kita adalah sama. Tuhan memperhatikan kesengsaraan kita. Keluaran 3 ayat 7 berkata, "Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." Tuhan tidak hanya menciptakan manusia dan membiarkannya hidup, tetapi Tuhan selalu memperhatikan kita dengan sungguh-sungguh kesengsaraan kita. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Tuhan memperhatikan penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Tuhan juga berjanji bahwa Ia akan melepaskan mereka dari penderitaan itu dan membawa mereka ke suatu negeri yang baik, suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Pada hari ini, kita sebagai umat Israel rohani, juga rindu akan suatu tanah Kanaan rohani yang penuh dengan susu dan madu. Oleh kerinduan inilah kita memberi diri dibaptis menjadi anak-anak Allah. Tetapi, selewat beberapa waktu, apakah kerinduan kita terhadap tanah Kanaan rohani ini masih sebesar sedia kala? Ataukah kita merasa tanah perjanjian ini sepertinya lebih menyedihkan dari tanah asal yang telah kita tinggalkan? Negeri yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel adalah suatu negeri yang baik dan luas. Menarik untuk diperhatikan bahwa sesungguhnya Mesir pun adalah negeri yang luas dan berlimpah. Sejak zaman Abraham sampai Yakub, setiap ada peristiwa kelaparan, bangsa Israel akan hijrah ke Mesir. Jadi, mengapa bukan negeri Mesir saja yang diberikan Allah kepada bangsa Israel? Bukankah tidak sukar bagi Tuhan untuk membinasakan bangsa Mesir dan menjadikan bangsa Israel penguasa baru di tanah Mesir? Buktinya, 10 tulah yang Tuhan turunkan sudah membuat bangsa Mesir mati kutu. Apakah karena Mesir adalah negeri yang penuh dengan tempat penyembahan berhala sehingga Tuhan tidak memberikannya kepada bangsa Israel? Kalau itu alasannya, maka tanah Kanaan malah lebih parah lagi. Lalu,
Mengapa Tuhan menginginkan bangsa Israel keluar dari Mesir dan pergi ke suatu negeri yang Musa sendiri tidak tahu arah tujuannya? Itu karena Mesir adalah negeri penindas bagi orang-orang Israel. Ketika orang-orang Mesir melihat pertumbuhan dan perkembangan bangsa Israel begitu pesat, mereka ketakutan untuk dikuasai. Oleh karena itu, bangsa Mesir mulai menindas bangsa Israel dengan berbagai cara. Semua hal dibatasi, termasuk ruang gerak, pekerjaan, bahkan mengenai keturunan. Sampai-sampai muncul peraturan jika ada orang Ibrani yang melahirkan anak laki-laki, anak itu harus dibunuh. Sedangkan kalau melahirkan anak perempuan, anak itu akan dibiarkan hidup. Selain itu, mereka juga menjalani kerja paksa. Mereka benar-benar berada di dalam masa penderitaan yang berat sehingga tidak ada jalan keluar selain berteriak meminta pertolongan kepada Allah dan memohon agar melepaskan mereka dari penderitaan. Allah mendengar seruan bangsa Israel dan memanggil Musa untuk membebaskan umatnya. Allah berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." Allah tidak pernah tinggal diam. Dia mendengar seruan umatnya. Bila masa sulit menghampiri dan tiada jalan keluar, doa adalah satu-satunya harapan orang percaya. Orang yang datang kepada Allah dengan sungguh-sungguh tidak akan menjadi putus asa karena ia percaya ada Allah yang senantiasa mendengar jeritan hati umatnya. Karena itu, segeralah berseru kepada Tuhan dalam kesengsaraan kita, maka Ia akan bertindak bagi kita. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami,
Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.